Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 13 Juni tahun 2025.
dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Dzulhijjah. Siapa jadi terakhir pada bulan Hijriah. Jika bulan Masehi namanya adalah bulan. Di dalam bulan Dzulhijjah ada suatu hal yang sangat besar sekali dan itu sudah terlewat pada pekan lalu, yakni ada Idul Adha. Ada hari raya penyembelihan kurban yang mengisahkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Ibu Sri Hajar. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada bulan yang mulia, yang sangat mulia sekali, yang mana semua manusia seluruh dunia berbondong-bondong untuk hajjul bait, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah min kulli fajjin 'amiq, dari seluruh penjuru dunia memberikan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semua aktivitas atau semua amalan-amalan yang sholih sangat diperlukan sekali pada bulan Dzulhijjah, yakni pada akhir tahun Hijriah ini. Sudahkah kita melihat hati kita? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup ini, manusia sering terjebak dalam ilusi kepemilikan. Mereka mengira harta yang dikumpulkan siang dan malam adalah hasil mutlak dari kerja keras mereka, seolah-olah semua itu murni buah tangan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa di balik setiap rezeki yang datang, ada campur tangan Allah yang menggerakkan segala sebab. Mereka lalai bahwa dalam setiap harta yang digenggam, ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Tapi alih-alih menunaikan amanah itu, mereka memilih untuk menggenggam lebih erat, menumpuk lebih banyak, dan menikmati sendiri tanpa peduli pada jeritan mereka yang membutuhkan. Ada tangan-tangan yang kaku untuk memberi, ada hati-hati yang keras terhadap permintaan tolong. Ada jiwa-jiwa yang rela melihat saudaranya kelaparan, kehilangan, dan terluka, selama dirinya sendiri bisa hidup dalam kenyamanan. Sifat pelit itu tumbuh perlahan, mengakar dalam diri, hingga akhirnya menjadi tabiat, menjadi karakter, menjadi dosa yang terus bertambah tanpa pernah terasa berat di dunia. Karena dunia ini memang sering membutakan mata. Namun, kematian tidak bisa dibohongi. Saat roh tercabut dari raga, semua yang dulu dibangga-banggakan tak lagi berguna. Kekayaan yang dulu dijaga seperti nyawa sendiri, kini tidak bisa membelanya. Kedudukan yang dulu diagung-agungkan, kini tidak bisa menemaninya. Yang ada hanya tubuh kaku, dibungkus kafan, lalu dikuburkan dalam liang sempit, sendirian, tanpa cahaya, tanpa teman, tanpa pembela. Dan ketika tanah menutup tubuh itu rapat-rapat,
Jenazah itu pun memasuki fase yang jauh lebih mengerikan, alam kubur. Di sana, ia berharap ada cahaya dari amalannya. Ia berharap ada pelindung yang menyelimutinya. Tapi yang ia dapati hanyalah kegelapan pekat, udara berat, dan tekanan demi tekanan yang membuatnya menjerit dalam diam. Mengapa? Karena tangan yang dulu menolak bersedekah, kini tak ada lagi amal yang membela. Karena lidah yang dulu enggan berkata manis pada orang miskin, kini bungkam tanpa mampu membela diri. Karena hati yang dulu keras menolak berbagi, kini merasakan kerasnya azab tanpa keringanan sedikit pun. Amal baik yang dulu mudah dilakukan, seperti menolong, memberi, atau meringankan beban sesama, kini sudah hilang. Kesempatan untuk mengubah nasib pun sudah tertutup. Yang tersisa hanyalah penyesalan, penyesalan yang tiada akhir, di tengah gelapnya alam kubur. Inilah nasib mereka yang semasa hidupnya terlalu pelit untuk berbagi. Inilah akibat dari hati yang memilih membatu, daripada melembut untuk membantu. Dan kini, di dalam kegelapan yang sunyi, jenazah itu harus menanggung seluruh dosa-dosanya, sendirian. Hidup pelit, mati tanpa pembela. Di dunia, tidak sedikit manusia yang tertipu oleh apa yang mereka kumpulkan. Mereka melihat harta sebagai lambang kesuksesan, kedudukan sebagai tanda kehormatan, dan kekayaan sebagai bukti keberhasilan. Hari-hari mereka dihabiskan dengan mengejar angka-angka di rekening bank, membangun rumah megah, membeli kendaraan mewah, dan memperluas kepemilikan tanah, seolah dunia ini adalah tujuan akhir dari perjalanan mereka. Namun, di tengah kegilaan itu, ada satu hakikat penting yang mereka abaikan. Bahwa rezeki yang dititipkan kepada mereka sejatinya bukanlah milik mutlak. Ada hak orang lain di dalamnya. Ada bagian yang seharusnya disalurkan kepada yang lemah, yang lapar, yang membutuhkan uluran tangan. Tapi sayang, banyak dari mereka yang justru mengeraskan hati. Mereka memalingkan wajah dari permintaan tolong. Mereka menutup mata terhadap jeritan saudara-saudaranya sendiri. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena ketamakan telah membutakan rasa belas kasihan dalam hati mereka. Setiap kali ada peluang untuk bersedekah, mereka menimbang-nimbang dengan penuh kecurigaan. Setiap kali melihat orang yang membutuhkan, mereka justru berprasangka buruk, seolah semua itu adalah tipu daya untuk mengambil harta mereka. Mereka menahan tangan mereka rapat-rapat, seakan-akan harta itu akan menjadi tameng bagi mereka dari takdir buruk. Padahal yang sesungguhnya terjadi, setiap harta yang ditahan itu justru menjadi pemberat di leher mereka, yang kelak akan menyeret mereka ke dalam kebinasaan. Tahun-tahun bergulir, usia semakin menua, rambut mulai memutih, namun kebiasaan pelit itu tidak juga berubah. Hati yang keras menjadi lebih keras, tangan yang kaku semakin kaku, dan tanpa disadari, mereka menghabiskan hidup dalam keadaan miskin amal, walaupun kekayaan duniawi mereka melimpah ruah. Lalu tiba waktunya, saat yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Ajal menjemput tanpa memberi kesempatan untuk tawar-menawar. Ruh pun tercabut dari jasad, dan tubuh yang dulu tegap kini terbujur kaku, hanya dibalut selembar kain kafan sederhana. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki semua kelalaian itu. Saat jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, bumi seolah-olah menutup rapat tanpa belas kasihan. Tak ada sambutan hangat dari amal syalih, tak ada pelita dari sedekah yang dulu pernah ia tahan. Yang ada hanyalah kegelapan pekat, kesendirian yang menusuk, dan tekanan yang menghimpit tubuhnya tanpa ampun. Di alam kubur, semua apa yang pernah diabaikan di dunia, kini menuntut balas. Doa-doa yang seharusnya mengalir dari orang-orang miskin yang terbantu, kini tidak ada. Cahaya dari amal sedekah yang seharusnya menyinari kubur, kini tidak muncul. Semua kebaikan yang bisa jadi tameng, hilang. Semuanya gelap, semuanya sunyi, semuanya sesak. Dan ia mulai sadar betapa berbahayanya harta yang dahulu ia agung-agungkan, betapa fatalnya menahan kebaikan, betapa rugi hidup hanya untuk menimbun, tanpa berbagi. Di dunia, ia merasa hebat saat bisa menahan hartanya sendiri, tapi di alam kubur, ia hanyalah sosok lemah yang tidak mampu membela dirinya dari siksaan. Tak ada sanak saudara yang ikut masuk bersamanya, tak ada harta benda yang ikut diseret untuk menyelamatkannya, yang tersisa hanyalah amal, dan untuknya amal itu terlalu sedikit. Kini ia menyesal, menangis dalam kesunyian kubur, memohon kesempatan kedua yang takkan pernah datang. Karena hidup hanya sekali,
Dan kesempatan itu sudah ia sia-siakan dengan tangan yang terlalu berat untuk berbagi. Di dunia, ia menutup tangan dari manusia, maka di akhirat, Allah pun menutup rahmatnya dari dirinya. Sedekah yang terlambat tak lagi berguna. Saat ruh telah berpisah dari jasad, saat tubuh telah terkubur di bawah timbunan tanah, saat suara-suara dunia sudah tidak lagi terdengar, barulah banyak manusia yang menyadari betapa berharganya amal yang dahulu mereka remehkan. Mereka yang dahulu berat tangan untuk berbagi, kini menangisi kesalahan mereka sendiri. Mereka berandai-andai, seandainya waktu bisa diputar kembali, seandainya kesempatan itu masih ada, mereka ingin memberi, ingin menolong, ingin berbagi. Namun semua itu tinggal harapan kosong. Di alam kubur, sedekah yang tidak dilakukan di dunia, tidak bisa ditebus lagi. Penyesalan tidak bisa membalikkan waktu. Air mata tidak bisa menghapus dosa-dosa kelalaian. Di sana, setiap amal yang nyata menjadi satu-satunya pembela. Dan bagi mereka yang kikir, mereka berdiri sendirian. Tanpa bekal, tanpa pertolongan. Ada orang-orang yang di dunia menunda-nunda kebaikan. Mereka berkata, "Nanti kalau sudah kaya, aku akan bersedekah." Ada yang berucap, "Nanti kalau sudah mapan, aku akan membantu orang lain." Tapi dunia mempermainkan mereka. Harta bertambah, namun keinginan memberi tetap ditunda. Kesempatan datang berulang kali, tapi selalu saja ada alasan untuk menolaknya. Hari ini merasa belum cukup, esok mencari alasan baru, hingga akhirnya seluruh hidup dihabiskan dalam keraguan dan penundaan. Sampai akhirnya, ajal datang dengan tiba-tiba. Mereka belum sempat mengeluarkan sedekah yang diniatkan. Mereka belum sempat menyalurkan sebagian kecil harta yang dulu mereka banggakan. Dan kini, saat semua kesempatan itu sudah ditutup, mereka hanya bisa menyaksikan akibat dari kelalaian mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, betapa orang yang mati meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, hanya untuk bersedekah. Bukan untuk membangun rumah, bukan untuk menambah harta, tapi untuk bersedekah. Karena di saat kematian datang, barulah manusia sadar. Sedekah adalah pelindung. Sedekah adalah penyelamat. Sedekah adalah investasi abadi yang tidak akan pernah sia-sia. Tetapi di alam kubur, semua keinginan itu sudah terlambat. Sedekah yang tidak pernah dilakukan di dunia, tidak akan ada artinya lagi setelah nyawa dicabut. Kesempatan yang disia-siakan menjadi sesal yang membakar hati. Dan kini, mereka hanya bisa menanggung akibatnya. Dalam gelapnya kubur, dalam sempitnya liang lahat, dalam sunyinya penantian menuju hisab yang berat. Begitulah nasib orang-orang yang enggan berbagi. Hidup mereka habis untuk menimbun, akhir mereka hancur karena tangan yang terlalu kaku untuk memberi. Dan penyesalan itu tak akan pernah cukup untuk menghapus apa yang telah berlalu. Hilangnya cahaya di alam kubur. Setiap manusia, setelah dimasukkan ke dalam kuburnya, akan menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan semasa hidupnya. Di dalam gelapnya tanah, setiap amal akan berubah menjadi teman atau musuh. Amal syalih menjadi cahaya yang menerangi, menjadi penghibur dalam kesendirian, menjadi pelindung dari siksa. Sedangkan kelalaian dan dosa akan berubah menjadi kegelapan pekat yang mengunci rapat harapan. Bagi mereka yang semasa hidupnya rajin bersedekah, membantu yang kesusahan, mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, kubur mereka akan bercahaya. Malaikat akan menyambut mereka dengan wajah berseri. Wangi dari surga akan menyusup ke liang kuburnya. Mereka tidur dalam ketenangan, dalam lindungan amal kebaikan yang mereka tanam selama di dunia. Namun berbeda dengan mereka yang pelit, mereka yang menahan apa yang seharusnya disalurkan. Mereka yang membiarkan orang lain kelaparan sementara mereka hidup berlebihan. Ketika mereka diturunkan ke liang lahat, tidak ada cahaya yang menjemput mereka, yang ada hanyalah kegelapan mutlak. Gelap yang seakan-akan bisa dirasakan oleh kulit, menekan dada, membuat sesak dan ketakutan yang tiada tara. Tanpa cahaya, kubur itu berubah menjadi penjara yang sempit. Setiap sisi seolah menekan tubuh yang telah kaku. Setiap lapisan tanah seakan berbicara, menuntut balasan atas kekikiran yang pernah dilakukan. Di saat-saat itu, tiada guna lagi kekayaan dunia. Tidak ada rumah besar, tidak ada tabungan melimpah, tidak ada kekuasaan yang bisa menolong. Yang ada hanyalah amal. Dan bagi si pelit, amal itu tipis. Tipis seperti benang yang tidak mampu menahan beban dirinya sendiri. Tak cukup untuk menyalakan satu percik pun cahaya di kuburannya. Tak cukup untuk meringankan satu derit pun dari azab yang ditimpakan. Setiap detik di alam kubur,
terasa lebih lama dari 1000 tahun dunia. Siksa itu datang silih berganti. Penyesalan itu membakar tanpa ampun. Dan di tengah gelap gulita itu, mereka hanya bisa berharap. Berharap yang sia-sia, karena waktu untuk memperbaiki sudah habis. Itulah balasan bagi mereka yang memilih menahan hak orang lain. Itulah nasib bagi mereka yang lebih mencintai harta daripada mengasihi sesama. Di dunia mereka bermegah dengan kekayaan. Di alam kubur, mereka miskin, sendirian, dalam kegelapan yang tiada akhir. Penyesalan yang tak tertolong. Di dalam gelapnya kubur, saat semua suara dunia telah sirna, saat segala hubungan dan kepemilikan telah terputus, barulah manusia benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa kemewahan, tanpa perlindungan apapun. Bagi mereka yang semasa hidupnya kikir, inilah momen di mana penyesalan itu membanjiri diri mereka dengan kedahsyatan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka menangis dalam diam, mereka meratap dalam keheningan, mereka memohon, berandai-andai, memelas, berharap seandainya bisa kembali walau hanya sekejap. Mereka ingin memperbaiki semua kelalaian. Mereka ingin mengulurkan tangan kepada yang miskin. Mereka ingin membagikan harta yang dulu mereka peluk erat-erat. Namun, semuanya sudah terlambat. Di alam kubur, tak ada ruang untuk memperbaiki. Tak ada kesempatan kedua. Tak ada jalan untuk kembali. Semua penyesalan itu hanya menjadi beban tambahan yang menyesakkan dada. Semua andai-andai itu hanya menjadi siksaan batin yang mengiris lebih tajam daripada azab fisik. Karena mereka sadar, mereka telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang dahulu Allah berikan di dunia. Kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan amal kebaikan. Betapa pedihnya melihat setiap orang yang pernah mereka abaikan kini berdiri sebagai saksi. Betapa sakitnya mengetahui bahwa setiap tetes air mata orang miskin yang mereka acuhkan, kini berubah menjadi hujan tuntutan di hadapan Allah. Dan saat mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, agar bisa memperbaiki yang telah rusak, jawaban yang terdengar hanyalah penolakan yang mutlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal syalih terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Tidak, sesungguhnya itu adalah kata-kata yang dia ucapkan saja. Dan di belakang mereka ada barzakh, pembatas, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Seketika itu, semua harapan runtuh. Seketika itu, semua penyesalan berubah menjadi kepedihan yang tidak lagi bisa diubah menjadi amal. Yang ada hanyalah menunggu hari kebangkitan, dengan beban dosa yang menumpuk, tanpa pertolongan amal syalih yang bisa membela. Di dunia mereka sibuk membangun kekuasaan, tapi di akhirat, mereka bahkan tidak mampu membela diri sendiri. Di dunia mereka sombong dengan kelimpahan harta, tapi di alam kubur, mereka hina dalam kehinaan yang abadi. Inilah nasib mereka yang semasa hidup lebih memilih menahan kebaikan. Inilah akibat dari hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri, tanpa rasa peduli kepada sesama. Dan di saat semua penyesalan itu menyesakkan dada mereka, mereka hanya bisa menunggu, dalam gelap, dalam azab, dalam ketidakberdayaan yang sempurna. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Kematian adalah janji yang pasti, dan kubur adalah gerbang pertama menuju akhirat. Di sana, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi waktu untuk menebus. Tidak ada lagi ruang untuk menyesal dengan manfaat. Yang kita bawa hanyalah amal yang kita kerjakan dengan tulus semasa hidup. Sedekah yang ringan, yang mungkin di dunia terasa sepele, di alam kubur bisa menjadi cahaya yang tak ternilai harganya. Senyum kepada orang miskin, uluran tangan kepada yang membutuhkan, bahkan sekedar sebutir kurma yang diberikan dengan ikhlas, bisa menjadi pembela saat semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang, jangan tunggu berlebih, karena Allah tidak menilai dari banyaknya, tapi dari keikhlasan dan kesungguhan hati. Jangan sampai kita menjadi manusia yang baru memahami arti sedekah, saat sudah tidak bisa melakukannya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya bisa meratap dalam gelapnya kubur, karena amal yang terlalu sedikit untuk dibanggakan. Mumpung nyawa masih dikandung badan, mumpung detak jantung masih berdetak, mumpung tangan masih bisa digerakkan, mari gunakan setiap kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Berbagilah walau sedikit, ringankan beban sesama, walau sederhana. Tanamkan amal sebanyak mungkin, sebelum tanah menutup tubuh kita untuk selamanya. Karena sesungguhnya, di hadapan Allah, bukan harta yang diperhitungkan, tetapi seberapa banyak harta itu menjadi jalan kebaikan.
Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang dermawan, yang ringan tangan untuk memberi, yang cerdas menginvestasikan harta untuk akhirat, dan yang kuburnya kelak bercahaya karena amal syalih yang tidak pernah berhenti mengalir. Amin ya rabbal alamin. Video pembelajaran. Apakah Anda pernah merasa hidup Anda bukan lagi milik Anda sendiri? Seolah-olah hari-hari Anda hanya berputar di sekitar kebutuhan dan keinginan anak-anak Anda? Ketika kita menua, sangat alami untuk ingin tetap membantu dan dekat dengan anak-anak. Namun, ada batas tipis antara menjadi orang tua yang suportif dan menjadi pelayan dalam usia senja kita. Banyak orang tua usia lanjut tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka terus memberi tanpa henti, mengorbankan kesejahteraan, waktu, bahkan keamanan finansial mereka demi anak-anak yang sebenarnya sudah dewasa. Kabar baiknya, ini tidak harus menjadi takdir Anda. Anda tetap bisa menjadi orang tua yang penuh kasih tanpa kehilangan kebebasan, harga diri, dan kehidupan Anda sendiri. Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 langkah penting untuk memastikan Anda tetap hidup di usia tua dengan martabat dan kebahagiaan. 1. Tetapkan batasan yang jelas. Banyak orang tua merasa bahwa peran mereka sebagai pemberi tidak pernah berakhir. Namun kenyataannya, Anda tidak berhutang seluruh sisa hidup Anda kepada anak-anak Anda. Jika Anda terus-menerus memenuhi semua permintaan mereka, membatalkan rencana Anda sendiri, atau merasa bersalah saat mengatakan tidak, itu tanda bahwa Anda perlu membuat batasan yang tegas. Contoh nyata adalah Bu Erna, 72 tahun, yang awalnya senang menjaga cucunya 5 hari seminggu, tapi lama-kelamaan, ia sadar dirinya kehilangan kehidupan pribadinya. Setelah berbicara jujur dan menetapkan batas, anak-anaknya pun menyesuaikan diri. Batasan sehat bukan berarti Anda berhenti mencintai mereka, itu berarti Anda mencintai diri Anda juga. 2. Utamakan keamanan finansial Anda. Banyak orang tua di Indonesia juga terjebak dengan membiayai anak-anak yang sudah dewasa, bahkan rela menguras tabungan pensiun mereka. Ingat, setelah uang Anda habis, tidak ada yang akan menggantinya. Seperti kisah Pak Harun, 74 tahun, yang selalu membiayai anaknya setiap kali gagal bisnis. Akhirnya, ia sadar, jika terus begini, masa pensiunnya akan hancur. Menolong saat bisa itu baik, tapi mengorbankan masa depan Anda sendiri demi kenyamanan mereka adalah kesalahan besar. Pikirkan ini sebelum membantu. Apakah bantuan ini membahayakan finansial saya sendiri? Apakah mereka benar-benar butuh bantuan atau hanya bergantung pada saya? 3. Pertahankan kehidupan dan minat pribadi Anda. Jangan biarkan dunia Anda mengecil hanya untuk keluarga. Banyak lansia merasa kehilangan jati diri karena hanya fokus pada kebutuhan anak cucu. Anda lebih dari sekadar seorang ayah atau ibu. Hobi, teman, dan impian Anda sebelum punya anak tetap penting. Contohnya Hasan, yang berusia 76 tahun, berhenti membuat kerajinan kayu setelah kelahiran cucunya. Tapi begitu ia kembali ke hobinya, hidupnya kembali berwarna, dan ia bahkan mendapatkan komunitas baru. Ingat, usia tua yang bahagia adalah tentang mengejar apa yang Anda cintai, bukan hanya menunggu untuk dibutuhkan. 4. Ajarkan anak untuk mandiri. Salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah kemampuan untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Namun, terlalu banyak orang tua yang tanpa sadar terus mengambil alih masalah anak-anaknya, bahkan saat mereka sudah beranjak dewasa. Mereka selalu siap memberi solusi, menawarkan uang, memperbaiki setiap kesalahan kecil. Mungkin terlihat seperti kasih sayang, namun kenyataannya terlalu banyak membantu justru bisa melumpuhkan mereka. Ketika kita selalu datang sebagai penyelamat, kita merampas kesempatan mereka untuk belajar menghadapi tantangan, bertumbuh melalui kegagalan, dan menjadi pribadi yang tangguh. Pak Dedi, seorang ayah berusia 70 tahun, selalu menyelamatkan anaknya setiap kali ada masalah. Tetapi pada satu titik, dia sadar, selama ia terus menolong,
Anaknya tidak akan pernah belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Setelah ia berhenti membantu, anaknya belajar berdiri sendiri, membuat kesalahan, tapi akhirnya lebih kuat dan mandiri. Membantu itu baik, tapi mengajarkan kemandirian jauh lebih berharga. Jangan tanya, bagaimana aku bisa memperbaikinya untuk mereka? Tanyakan, bagaimana aku bisa membimbing mereka agar mereka bisa memperbaikinya sendiri? Kelima, bangun kemandirian emosional. Banyak orang tua lanjut usia tanpa sadar menggantungkan kebahagiaan mereka pada perhatian anak-anak mereka. Mereka menunggu telepon yang tidak kunjung datang. Mereka merasa kecewa saat rencana bertemu dibatalkan. Mereka mengukur harga diri mereka dari seberapa sering anak-anak mereka mengingat mereka. Tapi ada satu kebenaran penting. Kebahagiaan sejati tidak bisa dan tidak boleh bergantung pada orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaan Anda pada seberapa sering anak Anda menelepon atau berkunjung. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari perhatian orang lain. Contohnya, Bu Ella, berusia 73 tahun, yang dulu merasa hancur setiap kali anaknya membatalkan janji. Tapi setelah ia mulai mengisi harinya dengan teman baru, kegiatan sosial, dan hobi lama, hidupnya menjadi lebih bahagia, dan hubungan dengan anak-anaknya justru membaik. Mulailah membangun dunia Anda sendiri, cari komunitas baru, hidupkan kembali hobi Anda, tetap aktif secara sosial dan emosional. Ingatlah, hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu seseorang membahagiakan Anda. Bahagia adalah pilihan yang Anda buat untuk diri Anda sendiri, hari ini dan setiap hari. 6. Jaga ketenangan hati Anda dengan membuat batasan. Di usia tua, salah satu keterampilan paling penting yang perlu dikuasai adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Ini bukan hanya tentang menolak permintaan, tetapi juga tentang menghargai waktu, tenaga, dan kebahagiaan diri sendiri. Setiap individu memiliki batasan dalam hal apa yang dapat mereka lakukan tanpa merasa terbebani atau kelelahan. Dengan belajar untuk menetapkan batasan ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat contoh nyata dari Pak Lukman, seorang pria berusia 78 tahun. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa terpaksa untuk memenuhi setiap permintaan dari anak-anaknya. Ia ingin menjadi sosok ayah yang baik dan selalu siap membantu mereka kapan saja dibutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap ini mulai menguras energinya dan membuatnya merasa lelah serta diabaikan. Pak Lukman menyadari bahwa meskipun ia mencintai anak-anaknya dan ingin mendukung mereka, terus-menerus mengatakan ya pada semua permintaan tersebut justru membuatnya kehilangan ketenangan hati dan kebahagiaan pribadi. Setelah merenungkan situasi ini, ia memutuskan untuk mulai berkata tidak pada hal-hal yang terlalu membebani dirinya, seperti tugas-tugas kecil atau permintaan bantuan di luar kemampuannya. Menariknya, setelah Pak Lukman mulai menerapkan batasan-batasan ini dalam hidupnya, dengan tegas namun tetap penuh kasih, hubungan dengan anak-anaknya justru membaik. Mereka belajar menghargai waktu dan usaha ayah mereka serta memahami bahwa kadang-kadang ia juga membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Anda telah bertahun-tahun berkorban untuk keluarga. Sekarang saatnya menjadikan kebahagiaan Anda sendiri sebagai prioritas. Cintai anak Anda, tapi jangan menjadi pelayan mereka. Dukung mereka, tapi jangan korbankan diri sendiri. Bantu mereka, tapi tetap jaga kesejahteraan Anda. Ingatlah, Anda masih memiliki impian, kebutuhan, dan keinginan yang layak diperjuangkan. Jangan takut untuk hidup untuk diri sendiri. Hidup Anda masih milik Anda. Terima kasih sudah menonton. Alangkah indah orang bersedekah jika dengan Allah, jika dengan harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya, Allah
Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام مهبة. Ini juga sudah ada di Indonesia, lysergic acid dietilamid, LSID. Bapak Ibu hati-hati, bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko." Oh, tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa, Bu? Seukuran materai. Ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya, Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah, next. Ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next di sklera mata. Next. Nah, ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu, kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan
bukan menghayal. Halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai LCD di rumahnya, di ruang tamu. Setelah Kata Imam Al-Ghazali, ono wong lagi mangan, kok ketakan kancane sing lagi mangan ra gelem nawani karo sing nembe teko. Kata Imam Al-Ghazali, kal baqarah iku jenenge kaya sapi. Kaya sapi mula tenggene gemblengan. Ana wong sugih ra seneng sedekah, ana wong sugih enggak mau menjalankan haknya kepada anak yatim, maka kal baqarah iku jenenge kaya. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Kalau kita sedekah dalam kondisi lapang, cenderung lebih mudah daripada orang yang sedekah dalam kondisi sempit. Meskipun nanti semuanya mental-mentalan, kembali kepada mental. Kenapa? Karena orang kaya yang hari ini suka sedekah, itu memang dari miskinnya, saat dia belum punya apa-apa, orangnya suka sedekah. Orang yang hari ini kita lihat kaya raya namun pelit, itu dari miskinnya memang sudah pelit. Jadi kita itu adalah akumulasi kebiasaan kita yang Nabi pernah sabdakan, adwa muhawain kalla, yang rutin sedikit demi sedikit berubah menjadi kebiasaan yang terus terbawa dalam kehidupan. Ternyata la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia apabila atine menungsa akeh kelentenge. Apa kelenteng atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, mbetitil, kucire, jelantir, kayu pil, kudanil. Kue kelenteng. Wong pelit, mbetitil, bakhil, kayu pil, kudanil. Wong pelit kue ya Allah politike busuke luar biasa. Wong pelit kepingine bati tapi wegah rugi. Isine ngarep-arep paweane wong, padahal sugih dheweke, tapi wegah kelangan kepingine bati. Kuwi wong pelit modele. Wong pelit duwe sifat kepingine. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan, semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat, rumah tidak masuk liang lahat, nggak ada ceritanya. Kita masuk semua jadi warisan tuh. Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan 1 lembar pakaian, gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak. Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita SAW pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat
pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia. Dalam sebuah kajian, seorang ustadz pernah mengatakan bahwa ketika seorang wanita, tepatnya seorang istri meninggal, maka nanti sebelum dia dihisap akan didudukkan suaminya di hadapannya. Lalu Allah bertanya, bagaimanakah wanita ini dulu ketika aku takdirkan mendampingimu? Masya Allah. Ibu-ibu, dari sini kita belajar bahwa karir tertinggi seorang perempuan itu bukan ketika dia bisnis online dengan omset miliaran, atau bukan ketika dia jadi pejabat publik, tapi karir tertinggi seorang wanita adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Semua anak lahir bawa fitrah. Semua anak lahir mudah untuk mengenali siapa orang tuanya, siapa nabinya. Hanya saja terkadang orang tuanya yang membuat akalnya menjadi nggak benar, sehingga akhirnya yang masuk ke akalnya bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang benar, malah justru menjadikan anaknya Yahudi, malah justru menjadikan anaknya Nasrani, atau justru menjadikan anaknya Majusi. Ayah, Rina kuliah dulu ya. Ayah. Ya udah, kamu belajar yang rajin ya. Lana, Jacqueline, ke kelas bareng yuk. Rin, ojol tadi itu bapak kamu ya? Iya, tadi itu ayah aku, sekalian bestie aku. Emangnya kenapa ya? Bapaknya ojol. Kayaknya kita gak selevel deh, Rin. Kita cabut aja yuk. Bye. Oke semuanya, kalian boleh istirahat. Oh iya, jangan lupa siang nanti kita ada pertemuan dengan rektor. Baik Pak. Yes, akhirnya hari ini kita dapat beasiswa. Pasti si anak ojol itu mau jual jasa sendiri biar dia dapat juga. Guys, kita ke kantin yuk. Kita? Aku gak diajak, kita beda circle. Cabut yuk. Nak. Ayah. Oh iya nak, ini ayah ada bawa makan siang buat kamu. Yuhu, lihat nih guys, yang bapaknya ojol. Kalian siap-siap aja ya guys, bapaknya bakal jadiin alasan buat ngerakusin beasiswa. Maksud kalian apaan sih? Gak apa-apa, aku mau viralin aja biar yang lain itu hati-hati sama kamu. Apalagi siang ini kita mau dapat beasiswa dari rektor. Oke deh, aku mau sebarin dulu. Harapannya sih biar beasiswanya nggak kamu habisin sendiri. See you. Bye ojol. Rina, itu tadi teman-teman kamu semua ya? Iya, tadinya sih. Maafin teman-teman Rina ya. Cih, anaknya sesuai aplikasi. Jangan lupa kasih bintang 5-nya ya kak. Tuh lihat, viral kan videonya? Siapa yang kalian bilang anak ojol? Pak Tony, silakan masuk. Loh, itu bukannya ojol yang tadi? Emang bener kok, pagi jadi ojol, sore jadi rektor. Ya kan ya? Dua pemuda ini datang ke sebuah warung. Salah satu temannya mematikan ponselnya. Si pemuda meminta ambilkan 2 bungkus rokok. Berapa harga 2 bungkus rokok ini tanyanya. Kasir pun menunjukkan angkanya di kalkulator. Dan ketika akan membayar, si teman berkata, "Biar saja ia yang membayarnya, kamu sungguh baik." Biasa saja ucap temannya tersebut. Tapi ketika akan membayar, ponselnya tidak bisa dinyalakan. Sudahlah, biar aku saja yang membayarnya. Dan ketika akan membayar, tunggu sebentar ucap si teman. Lalu ia meminta ambilkan lagi 2 botol minyak rambut yang paling mahal dan 1 selop rokok. Dengan segera ia menyuruh menghitung semuanya. Si kasir pun menghitung semuanya, lalu menunjukkan hasilnya. Pemuda ini pun langsung terkejut melihat angka di kalkulator itu. Ia ingin protes,
Tapi si teman mengatakan, cepat bayar semuanya. Baiklah. Lalu si pemuda pun membayar semuanya. Inilah teman yang tidak tahu malu. Lalu mereka keluar dari warung itu. Si teman berkata lagi, bahwa ia akan menghadiri sebuah pesta. Ia pun langsung mengambil kunci mobil temannya. Tak ketinggalan, rokok yang dipegangnya pun diambilnya juga. Rokok itu tidak sehat untukmu, ucap temannya ini. Si pemuda hanya bisa mengatakan, tolong hati-hati saat memakai mobilku. Tenang saja. Lalu pemuda ini pun pergi, meninggalkan temannya itu. Setelah pemuda ini jauh, si teman pun kembali lagi ke warung itu. Ia bermaksud untuk mengembalikan semua barang yang sudah dibeli. Tapi Anda sudah membelinya. Kamu harus mengambil semua barang ini. Atau mau aku laporkan ke polisi? Mendengar itu si wanita pun dengan cepat mengemaskan barang itu, lalu mentransfer kembali uangnya. Tapi jaringannya agak terganggu. Bisakah Anda menunggu sebentar? Cepat kamu ulang lagi, ucap si pria. Sekarang uang itu telah masuk. Mengapa tidak ada chat masuk? Saya sudah mengembalikannya dengan nomor rekening yang membayarnya tadi. Siapa yang menyuruhmu mengembalikan ke nomor itu? Aku itu butuh uang tunai, ucap si pria. Asal kamu tahu, aku ini bukan wanita bodoh. Aku telah melihat kamu memperdaya temanmu, teman yang telah baik kepadamu. Tapi kamu bukan berterima kasih, malah ingin menipunya. Sekarang cepat kamu tinggalkan tempat ini, sebelum aku yang akan melaporkanmu ke polisi. Mendengar itu, pria ini pun langsung pergi meninggalkan warung itu. Seorang pelayan restoran memberikan semangkok mie buat gadis gelandangan. Cepat ambil makanan ini. Si gadis pun langsung memakan mie. Terima kasih ibu. Berterima kasihlah kepada pemuda itu. Sambil mencuri pandang pemuda ini melihat gadis gelandangan itu. Setelah selesai makan, gadis ini mencoba mendekati si pemuda. Ada apa? Aku bermaksud ingin meminjam uang 600.000. Untuk apa uang itu? Sebenarnya saya datang ke kota ini untuk bekerja, tapi baru saja turun dari kereta. Semua barang dan uang saya diambil orang. Saya meminjam uang itu untuk pulang ke kampung. Baiklah, aku akan menolongmu. Tolong berikan uang tunai 600.000 kepada gadis ini. Sudah aku transfer uangnya. Cepat berikan uang tunainya. Si pelayan pun memberikan uangnya. Gadis ini langsung mengambil uang itu. Tak lupa ia juga memperkenalkan dirinya. Namaku Ting Ting. Apakah aku bisa meminta nomor telepon kakak? Kamu jaga saja uang itu. Jangan sampai hilang lagi, ucap pemuda ini. Si gadis terharu dengan kebaikan si pemuda. Saat ingin pergi, ibu pelayan menyerahkan nomor pemuda itu. Cepat kembalikan uangnya. Aku pasti akan mengembalikan uang ini. Lalu ia pergi dengan wajah gembira. Aku tahu sekarang. Kamu naksir gadis itu kan? Ucap pelayan tersebut. Beberapa hari kemudian, saat di restoran, pemuda ini mendapat telepon dari gadis gelandangan. Di dalam teleponnya gadis ini menangis, mengatakan bahwa ayahnya sedang sekarat dan harus segera dioperasi. Ia harus menyiapkan uang 50 juta. Aku berharap kakak bisa membantu aku, ucapnya. Kamu jangan menangis lagi. Kakak akan mentransfer uang itu padamu. Ibu pelayan langsung berkata, gadis itu baru kamu kenal. Bagaimana kalau ia berbohong? Tidak mungkin gadis itu berbohong. Terserahlah. Yang penting aku telah mengingatkanmu. Lalu pemuda ini pun pergi. Setahun pun berlalu, gadis ini telah menjelma menjadi orang sukses. Ia datang untuk menepati janjinya. Apakah kakak masih ingat denganku? Gadis yang duduk di situ, ya aku ingat. Kamu pasti mencari pemuda itu kan? Aku kasihan sekali kepada Aben. Karena ingin membantumu, ia mengelapkan uang perusahaan. Dan ia pun dipecat, lalu bekerja di sebuah konstruksi. Di tempat ia bekerja, ia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya patah, dan sekarang ia hanya bisa bertani. Bisakah kakak memberitahu di mana kakak Abin? Si pelayan pun menunjukkan alamatnya. Gadis ini dengan segera mencari alamat itu, dan ia melihat seorang pemuda menggunakan tongkat lewat di depannya. Si gadis memanggil pemuda itu, kakak, berkat pertolonganmu, aku sekarang memiliki segalanya. Lupakan semuanya, karena menolongku kakak jadi seperti ini. Aku akan menebus kesalahanku, tidak perlu. Melihatmu sukses aku sudah bahagia. Biarlah aku menjalani ini sendiri. Kakak jangan berkata begitu. Aku bersungguh-sungguh ingin merawat kakak. Seumur hidupku. Kakak mau kan? Akhirnya pemuda ini menerima permintaan gadis tersebut. Seorang wanita tiba-tiba membuka baju seragam kurirnya di depan pria yang sedang duduk di sebuah taman. Tuan, saya mohon, tolong bantu saya, ucap sang wanita sambil mengangkat telepon dan duduk di pangkuan pria tersebut. Halo Bu. Apa kabar? Liburan kali ini saya tidak bisa pulang.
Saat ini saya sedang jalan-jalan dengan pacar saya, Bu. Ibu jangan lupa makan apa saja yang Ibu mau. Ibu tidak perlu khawatir, di sini penghasilanku sangat besar, Bu. Ucap sang wanita yang tidak mau ibunya tahu bahwa dia hanya seorang kurir. Sudah dulu ya, Bu. Lain kali saya akan telepon Ibu lagi. Pokoknya Ibu tidak usah mengkhawatirkan saya, Bu. Di sini saya sangat bahagia. Seketika wanita ini menutup teleponnya, dia pun langsung menangis. Mengingat bahwa sebenarnya dia rindu sekali dengan ibunya di kampung. Jangan menangis wanita cantik. Hapuslah air matamu, ucap sang pria sambil memberinya selembar tisu. Terima kasih Tuan, saya minta maaf sudah mengganggu Anda. Wanita ini pun kemudian pergi terburu-buru. Halo mantan pacarku yang berasal dari kampung, ucap laki-laki yang tiba-tiba saja ada di hadapan wanita ini. Setelah putus dariku, ternyata nasibmu begitu sangat tidak beruntung. Lelaki ini pun kemudian memberitahu bahwa dirinya sudah punya pacar baru, yang lebih cantik dan punya pekerjaan jauh lebih baik dari mantan pacarnya itu. Sayang. Tidak salah kalau kamu putus dari wanita kampung seperti dia, ucap pacar barunya yang menghina sang kurir. Kalau boleh saya memberitahu, pacarku ini sekarang adalah direktur utama di sebuah perusahaan. Nama perusahaannya adalah Hyde Group. Tanpa sedikit pun malu, sang mantan dan pacar barunya itu terus saja memamerkan bahwa mereka sudah menjadi orang yang sukses. Selamat ya. Itu kabar yang sangat baik, tapi sayangnya, saya tidak ingin tahu, ucap sang wanita sambil melangkah pergi. Dan tiba-tiba saja lelaki ini mendorong mantannya itu hingga dia hampir saja terjatuh. Untungnya sang pria dengan cepat menolong kurir tersebut. Keterlaluan sekali Anda, tidak seharusnya Anda begitu kasar pada wanita. Siapa kamu? Berani ikut campur. Melihat dari penampilanmu pasti pekerjaanmu tidak begitu baik. Sang pria pun tidak sedikit pun memberitahu siapa dirinya. Namun beberapa saat kemudian, sekretaris di perusahaan sang pria datang mencarinya. Bos, ternyata Anda di sini, Bos. Lelaki ini pun langsung malu dan minta maaf. Apalagi dia sudah menghina bahkan mengaku bahwa dirinya adalah direktur utama. Cukup. Berhenti bersandiwara. Orang sombong sepertimu tidak pantas ada di perusahaan saya. Saya sama sekali tidak menyangka kenapa orang sepertimu bisa diterima di perusahaan saya. Mulai besok kamu sudah saya pecat. Sang pria yang ternyata bos di perusahaan Hyde Group ini pun tersenyum manis kepada sang kurir. Wanita cantik. Kebetulan sekali saya sedang butuh asisten. Mulai besok, kamu bisa bekerja di perusahaan saya sebagai asisten. Wanita ini pun tidak percaya kalau dirinya akan bekerja di sebuah perusahaan. Kamu adalah wanita yang berbakti kepada orang tua. Kamu cerdas dan cantik. Saya percaya kamu akan jadi orang yang sukses. Semangat ya. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari kita. Amal anak amal jariah, dosa juga anak dosa jariah. Perlu balik nih, amal anak amal jariah pun dosa anak dosa jariah. Contoh, ngundang sahabat dosane wong lanang. Selama gambare si anak nang HP diteleng nang wong lanang, diteleng nang wong akeh ora patut di hadapan orang banyak, walaupun sing ngunggah sing dadi model bintangnya mati, tapi dosane tetap nusul maring wong sing ngunggah niki. Mergane apa? Urusan nang alam dunya urung rampung, gambare esana nang HP, nang dunya esik nggo delengan. Dek, itu tadi uang kamu jatuh. Video dakwah. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo misalnya, 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal artinya lebih besar pahalanya karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan?
untuk diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya. Sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud dan pas babnya bab adhahi. Memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan? Dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah, itu isu nggak ada, nggak benar semua. Nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya. Di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa. Gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah, memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah. Dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia. Sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi, tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang gitu kan, tapi nggak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa, tentu berdosa, karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa, nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau, walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niatkan pertama. Yang kedua, partisipasilah, ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembelih. Menyembelih itu ada pahalanya sendiri loh.
Ini laki-laki semua ini saya sarankan jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City ada mungkin 23 ekor sapi sama kalau tidak salah ya saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat Id, lalu saya langsung datang, saya praktikin, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo Pak, coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Enggak usah takut. Laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli. Kenapa harus geli? Kok lihat darah geli? Ini unik juga nih. Jadi dipotong baca bismillah niatin, alhamdulillah begitu dia coba, habis potong satu malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain yang tidak mau sembelih, enggak mau Pak, biar saya Pak. Tadi sudah berhasil nyembeli satu, wah mau nyembeli terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau nggak bisa juga takut, peganglah itu. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya, tentunya niat. Video dakwah. Ma'amila adamiyun min amalin. Tanggal 10. Tidak ada amal yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala dari adamiyun, anak cucu Adam manusia, min iraqatid dam. Amal yang paling disukai Allah pada tanggal 10 itu adalah iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah menyembelih kurban. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli, salat Idul Adha, wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyi'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu, manusia dimanapun berada dia akan dihinakan, direndahkan, illa bihablim minallah, kecuali menjalin hubungan hablum minallah wa hablim minan nas, menjalin hubungan dengan hablum minan nas. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Kenapa tidak disebut dagingnya? Kenapa tidak disebut tulangnya? Mengapa yang disebut tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku sampah dibuang. Sedangkan sampah yang dibuang saja nanti akan datang bersaksi bahwa kau sudah beribadah. Apalagi dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya, maka semuanya akan bersaksi bahwa engkau sudah beribadah, patuh, tunduk kepada Allah. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan ibadah kurban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kambing amlahaini, akranaini, amlahaini. Akranaini tanduknya sudah tumbuh, menunjukkan hewannya cukup umur. Jangan potong kambing tidak cukup umur, dagingnya blender, menjijikkan, tak dimakan orang. Kalau dia kambing kampung, kambing kacang 2 tahun masuk 3. Kalau kambing domba masuk tahun kedua. Kalau dia lembu masuk, kalau dia onta masuk tahun kelima. Oleh sebab itu ini syarat-syarat tahun. Jangan berikan binatang yang bercacat sampai matanya buta. Apa hubungan mata buta dengan kambing kurban? Ternyata kalau kambing ini matanya buta, tidak dapat dia melihat rumput yang bagus, maka dagingnya tidak gemuk, tidak enak, tidak berkualitas. Sedangkan kita kalau berkurban itu bersedekah, pilihlah yang paling enak di tenggorokan kita, itu juga yang enak di tenggorokan saudara kita. Nabi ambil kambing yang bertanduk, amrahaini, amlahaini, putih bersih, tak ada warna hitamnya. Orang kalau punya kambing warna putih bersih, senang sekali. Senang dilihat mata, senang dimakan di tenggorokan, zahir dan batinnya enak, kambing pilihan, dibaringkan ke arah kiblat,
Nabi ambil pisau, Nabi potong sendiri, bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ambil 1 ekor kambing lagi, Nabi berkurban 2 ekor. Hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulu minha. Dianjurkan memakan sebagian dari hewan kambing kurban itu. Makan. Yang paling afdal dimakan adalah hatinya. Selesai sholat Id, ambil kambing, potong, belah, ambil hatinya, cuci bersih, buang darahnya najis, siramkan jeruk biar hilang bau amis, bakar, matang, ambil makan. Littabaruk, ngambil barokah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sarapan dulu baru sholat Id. Idul Adha dari subuh nggak ada masuk apa-apa sampai sholat Id. Habis sholat Id motong. Makanan pertama yang masuk ke mulut, sempurnalah puasanya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tak sampai sore karena hari raya kurban. Tapi sudah dapat pahalanya. Lalu kemudian fakulu, makan. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Yang paling afdal. Paling afdal ambil hatinya sedikit, sisanya antar ke fakir miskin pinggir kota, kawasan kumuh, duafa yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Menyembelih sendiri sunat, yang nggak bisa nyembelih sendiri sah. Melihat penyembelihan sunat, yang nggak ngelihat sah. Makan dagingnya sedikit sunat, yang nggak bisa makannya sah. Serahkan, kirim ke suku terasing, suku Sakai, suku Akit, suku Kubu, suku Talang Mama, Talang Jerinjing, Talang Perigi, suku anak dalam di Jambi. Nah, kirim untuk dakwah. Inilah yang akan menjadi kekal dan abadi. Kita di kota-kota sudah sering makan daging. Bahkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi makan daging. Takut jantung koroner, diabetes, kolesterol. Maka untuk komplek perumahan cukup bagi 1/4 kilo. Udah, sisanya antar ke keliling kampung. Antar ke tempat-tempat yang jauh. Karena tujuan substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban, tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer, kulkas penuh, sampai 3 hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing. Tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sembelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah fakulu minha, makan sedikit saja. Wa at'imul ba'isal faqir. Bagikan ke fakir miskin, duafa, anak yatim, orang susah. Ini yang paling afdal. Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10. Bisa dilaksanakan tanggal 11. Bisa dilaksanakan tanggal 12. Bisa dilanjutkan tanggal 13. Sampai petang sebelum tenggelam matahari. Maka kurban artinya menyembelih binatang tertentu. Yang disembelih itu an'am, binatang ternak, kambing, lembu, onta, sapi, kerbau. Pada hari tertentu 10, 11, 12, 13 dengan niat tertentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan riya, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan mau share, bukan mau cari like, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka orang Islam mesti kaya. Bagaimana mungkin orang Islam bisa berkurban 2,5 juta, 1 sapi, 1 kambing? Itu menunjukkan apa kerja pontang-panting kalau tidak berkurban. Jadi orang Islam bekerja itu tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Orang Islam itu ngumpul duit tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Setelah mau kurban, datang bakhilnya, datang pelitnya, datang meditnya, maka lawan hawa nafsu. Anak-anak kita ajarkan.
supaya mereka menabung. Karena Islam ibadahnya ibadah orang kaya. Ngasih buka orang puasa yang bisa orang kaya. Berkurban yang bisa orang kaya. Oleh sebab itu orang miskin masuk surga, ya masuk juga, cuman susah lah. Maka ibadah man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Sahabat-sahabat dari KMII Jepang, keluarga, masyarakat Islam Indonesia di Jepang yang punya kelebihan rezeki, kirimkan ke kampung halaman, kirimkan ke desa tertinggal, maka sudah mendapat. Ini 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000 untuk saya. Ini untuk almarhumah ibu saya. Ini untuk almarhum bapak saya. Bagus, pahalanya sampai untuk mereka. Itulah bakti kita kepada kedua orang tua. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Air minum saja untuk almarhum sampai. Apalagi daging kambing satu rumah dapat 2 kilo. Berdoa mereka beramai-ramai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, lapang kuburnya, tenang alam barzahnya. Itulah bakti anak kepada orang tua. Kerja, cari duit, tak sempat dinikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak ibadah, perbanyak kurban. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul.